Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Moulay Sarif. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Moulay Sarif Putra Ali adalah seorang pemimpin Arab Tafilalt yang diangkat sebagai emir oleh penduduk Sijil Masa pada tahun 1631. Peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya mencakup penobatannya sebagai emir, konflik politik dan militer dengan wilayah-wilayah sekitar seperti Tabo Wasam, hubungan rumit dengan pemimpin regional seperti Bou Hasan, hingga masa penangkapannya, pembebasannya, dan akhirnya pengunduran dirinya dari kekuasaan. Moulay Sarif adalah tokoh penting dalam pendirian dinasti Alawite di Maroko, yang kelak melahirkan sultan besar seperti Moulay Ismail dan Moulay Al-Rashid. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Abul Amlak Moulay Sarif Putra Ali, lahir sekitar tahun 1589 dan wafat pada tanggal 4 Juni tahun 1659. Moulay Sarif merupakan putra sulung dari Moulay Ali Sarif, dan berasal dari keturunan Sarif, yang berarti keturunan Nabi Muhammad dari garis Hasanid. Ia dikenal memiliki sifat berbudi luhur, dipercaya oleh masyarakat, dan sering diminta untuk menjadi mediator dalam konflik. Ia juga merupakan ayah dari tokoh penting lain seperti Sultan Moulay Ismail dan Moulay Al-Rashid. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Bou Hasan Aboul Hasan Ali bin Mohammed Essousi SM Lali, sekutu sekaligus lawan politik Moulay Sarif. Adapun Sayyid Mohammed, putra sulung Moulay Sarif yang kemudian menggantikannya sebagai emir. Adapun Dom Luis Gonçalves, budak Portugis yang menjalin hubungan dekat dengan anak-anak Moulay Sarif. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Moulay Sarif lahir sekitar tahun 1589. Diangkat sebagai emir Tafilalt tahun 1631. Konflik dengan Tabo Wasam memuncak pada 1633. Penangkapannya oleh Bou Hasan terjadi sekitar tahun 1634 sampai 1635. Dibebaskan tahun 1637. Menyerahkan kekuasaan kepada putranya Sayyid Mohammed tahun 1640. Meninggal dunia pada tanggal 4 Juni tahun 1659. Setelah kematiannya, terjadi konflik antara Sayyid Mohammed dan Moulay Al-Rashid hingga 1664. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kompleks pemakaman Moulay Sarif berada di kota Risani. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peristiwa penting menandai awal kebangkitan dinasti Alawite, yang masih menjadi dinasti kerajaan Maroko hingga saat ini. Karisma Moulay Sarif sebagai tokoh berketurunan Nabi Muhammad, dan kemampuannya membentuk aliansi dan mengelola konflik menjadi kunci kekuasaannya. Konflik internal dan eksternal yang dialaminya, termasuk pengkhianatan dan penahanan, mencerminkan gejolak politik Maroko pada masa pasca keruntuhan Kesultanan Saadi. Selain itu, penyerahan kekuasaan kepada putranya Sayyid Mohammed dan munculnya sosok Moulay Al-Rashid setelah kematian Moulay Sarif menunjukkan dinamika suksesi dan persaingan internal dalam keluarga kerajaan yang turut membentuk sejarah politik Maroko modern. Perjalanan Moulay Sarif menuju kekuasaan dimulai dari reputasi pribadinya sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, yang kemudian didukung oleh masyarakat Sijil Masa untuk menjadi emir. Namun, otoritasnya ditentang oleh komunitas Tabo Wasam yang kaya dan berbenteng. Konflik ini melibatkan kekuatan eksternal seperti Bou Hasan dan Federasi Delight. Konflik berskala besar berhasil dihindari pada awalnya, tetapi intrik politik dan pengkhianatan membuat hubungan antara Moulay Sarif dan Bou Hasan runtuh. Putra sulungnya, Sayyid Mohammed, kemudian mengambil inisiatif militer yang berhasil merebut Tabo Wasam,
namun membuat ayahnya menjadi target politik dan akhirnya ditangkap oleh Bou Hassen. Setelah dibebaskan dengan tebusan besar pada 1637, Moulay Sarif menyerahkan kekuasaan kepada Sayyid Mohammed, dan menjalani hidup yang lebih tenang dan religius. Meskipun demikian, ketegangan antara putra-putranya, terutama antara Sayyid Mohammed dan Moulay al-Rashid, memunculkan konflik baru hingga akhirnya Moulay al-Rashid menjadi sultan dan meletakkan dasar kekuasaan dinasti Alawite secara luas. Abul Amlak Moulay Sarif putra Ali merupakan salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Maroko abad ke-17, khususnya dalam konteks kebangkitan dinasti Alawite yang masih memerintah hingga masa kini. Moulay Sarif lahir sekitar tahun 1589 sebagai putra sulung dari Moulay Ali Serif, seorang tokoh lokal dari Tafilalt yang mengklaim keturunan langsung dari Nabi Muhammad melalui jalur Hasanid. Klaim keturunan ini memberikan Moulay Sarif legitimasi spiritual dan sosial yang kuat di tengah masyarakat Muslim Maroko, khususnya di kawasan selatan. Tafilalt pada masa itu merupakan kawasan otonom yang terdiri dari berbagai ksour atau desa berbenteng yang masing-masing memiliki pemerintahan sendiri, struktur sosial yang mapan, dan sistem perdagangan antar wilayah. Wilayah ini penting secara strategis karena terletak di jalur perdagangan Trans-Sahara yang menghubungkan Afrika Utara dengan wilayah Sub-Sahara. Dalam konteks sosial dan ekonomi, Tafilalt menjadi pusat kekayaan, terutama karena keterlibatannya dalam perdagangan emas, garam, budak, dan barang-barang mewah. Moulay Sarif dikenal sebagai pemuda berbudi luhur dan kemudian tumbuh menjadi sosok pemimpin yang sangat dihormati. Banyak penduduk wilayah Sijil Masa dan Maghreb meminta bantuannya dalam mediasi sengketa, yang menunjukkan kedudukannya bukan hanya sebagai figur aristokrat, melainkan juga sebagai tokoh moral. Sebelum diangkat sebagai emir, ia pernah menjabat sebagai mukadam atau pemimpin militer lokal di Sijil Masa. Pada tahun 1631, penduduk setempat secara aklamasi memilih Moulay Sarif sebagai emir Tafilalt, bukan karena penaklukan militer, melainkan karena garis keturunannya yang dianggap mulia dan legitimasinya di mata rakyat. Namun masa kepemimpinan Moulay Sarif tidak lepas dari dinamika politik dan konflik antar kelompok di Maroko pada awal abad ke-17, yaitu masa setelah keruntuhan Kesultanan Saadi yang menyebabkan kekosongan kekuasaan di tingkat pusat. Kekosongan tersebut menciptakan perebutan pengaruh antara berbagai faksi lokal seperti Federasi Amazi Dilight di Atlas Tengah, dan pemimpin wilayah selatan seperti Bou Hassen, yang awalnya adalah sekutu Moulay Sarif. Bou Hassen atau Aboul Hassen Ali bin Mohammed Essousi Essemlali sebelumnya merupakan panglima militer Saadi, namun ia membelot dan menjadi penguasa independen di wilayah Sudan Lembah Sungai Dra sejak tahun 1614. Hubungan personal antara Bou Hassen dan Moulay Sarif awalnya harmonis, bahkan menjadi aliansi politik yang cukup kokoh. Konflik besar meletus ketika penduduk Tabo Wassam, sebuah kota berbenteng 20 km di selatan Sijil Masa, menolak otoritas Moulay Sarif. Bangsa Beni Ezubir, yang menjadi penguasa lokal Tabo Wassam, menolak dominasi pusat karena kekuatan ekonomi dan militernya yang besar. Mereka bahkan meminta bantuan dari orang-orang Dilight untuk menandingi pengaruh Moulay Sarif, sementara Moulay Sarif meminta bantuan dari Bou Hassen. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada tahun 1633, dan meskipun kedua pasukan sempat berkumpul, konflik bersenjata berhasil dihindari demi menghindari pertumpahan darah sesama Muslim. Namun, situasi berubah drastis ketika penduduk Tabo Wassam mencoba memutuskan hubungan antara Bou Hassen dan Moulay Sarif dengan cara mengirim anak-anak mereka untuk mengabdi kepada Bou Hassen, sehingga menyebabkan retaknya aliansi keduanya. Mereka bahkan menunjuk Bou Bekar sebagai gubernur Sijil Masa. Di tengah ketegangan tersebut, Sayyid Mohammed, putra sulung Moulay Sarif, melakukan serangan mendadak ke benteng Tabo Wassam dengan 200 prajurit berkuda.
Serangan ini brutal dan berakhir dengan pembantaian dan penjarahan. Kejadian ini bukan hanya menunjukkan kekuatan militer Sayyid Mohammed, tetapi juga menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan otoritas keluarga Alawite. Setelah benteng direbut, penduduk Tabo Wasam menyatakan kesetiaan kepada Moulay Sarif. Namun kemenangan itu juga menimbulkan konsekuensi. Bou Hasan, yang merasa dikhianati, memerintahkan penangkapan Moulay Sarif melalui persekongkolan dengan Gubernur Sijil Masa. Menurut sumber seperti sejarawan Al-Ifrani dan Al-Nachiri, penangkapan ini terjadi atas perintah langsung Bou Hasan. Sementara menurut Al-Zayani, penduduk Tabo Wasam yang diberi instruksi secara diam-diam oleh Bou Hasan yang bertindak. Moulay Sarif akhirnya ditangkap dan dibawa ke Su, tempat ia ditahan dalam kondisi yang relatif baik, meskipun tetap sebagai tawanan. Selama dalam penahanan, Bou Hasan memberikan hadiah kepada Moulay Sarif berupa seorang budak mulato perempuan dari suku M. Garfa. Dari budak ini lahirlah Moulay Ismail, yang kelak menjadi salah satu sultan terbesar dalam sejarah Maroko. Ini menunjukkan bagaimana dinamika personal dan domestik keluarga kerajaan seringkali memengaruhi garis keturunan politik dan kerajaan di masa depan. Pada tahun 1637, setelah uang tebusan yang besar dibayarkan, Moulay Sarif dibebaskan dan kembali ke Sijil Masa. Setelah pembebasannya, Sayyid Mohammed memimpin pemberontakan yang berhasil mengusir pengaruh Bou Hasan dari wilayah itu dan akhirnya diproklamasikan sebagai emir menggantikan ayahnya pada tahun 1640. Moulay Sarif mengundurkan diri dari kehidupan politik dan memilih jalan spiritual, hidup bersama keluarga, dan memperdalam pengabdian keagamaannya. Salah satu peristiwa menarik yang menunjukkan dimensi budaya dan lintas agama dalam kehidupan Moulay Sarif adalah ketika ia menerima seorang budak Portugis bernama Dom Luis Gonçalves. Dom Luis adalah seorang fidalgo dan anggota Ordo Kristus yang ditangkap dalam perjalanannya. Awalnya Moulay Sarif ingin mengembalikannya, namun karena keinginan anak-anaknya, Dom Luis dipertahankan sebagai pelayan di istana. Hubungan akrab antara Dom Luis dengan putra-putra Moulay Sarif, khususnya Moulay Ismail dan Moulay Hicham, menggambarkan toleransi dan realitas sosial multi-etnis yang eksis pada masa itu di Istana Maroko. Setelah wafatnya Moulay Sarif pada tanggal 4 Juni tahun 1659 di Sijil Masa, terjadi persaingan kekuasaan di antara keturunan beliau, khususnya antara Sayyid Mohammed dan adik tirinya, Moulay Al-Rashid. Perseteruan ini berujung pada pertempuran di Dataran Angat pada tahun 1664, di mana Sayyid Mohammed tewas dan Moulay Al-Rashid memproklamasikan dirinya sebagai Sultan Maroko. Moulay Al-Rashid kemudian memperluas kekuasaan dan menyatukan sebagian besar wilayah Maroko di bawah dinasti Alawite. Makam Moulay Sarif kini terletak di pusat kompleks masjid dan institusi keagamaan di kota Risani, wilayah Tafilal. Kompleks tersebut menjadi tempat ziarah dan dibangun kembali pada tahun 1955 setelah sempat rusak akibat banjir. Keberadaan makam ini menandai pentingnya peran spiritual dan politik Moulay Sarif dalam sejarah nasional Maroko. Dari sudut pandang historiografi, sumber-sumber utama mengenai kehidupan Moulay Sarif berasal dari sejarawan klasik Maroko seperti Mohammed Al-Ifrani, Al-Nachiri, dan Al-Zayani. Narasi tentang keturunan Nabi, intrik politik antar wilayah, dan rivalitas antar faksi memperlihatkan kompleksitas sejarah Maroko pramodern. Di sisi lain, peran perempuan dan budak dalam pembentukan dinasti juga menjadi bagian integral dalam memahami struktur kekuasaan dan budaya politik di dunia Islam Afrika Utara pada abad ke-17. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah.
Namun di balik setiap rintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silakan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silakan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.